Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, channel Maya Octavia, channel yang membahas seputar keuangan. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu nontonin video aku, yang udah kasih komen, like, dan subscribe-nya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga segala urusan teman-teman semua dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Kenalin, aku Maya, seorang ibu rumah tangga yang belum dikaruniai anak, dan aku tinggal di Padang ya, Sumatera Barat. Salam kenal ya teman-teman semua. Seperti biasa ya teman-teman, kalau kita udah bikin budgeting, jangan lupa untuk melakukan evaluasinya ya teman-teman. Gunanya adalah untuk mengevaluasi atau mengecek apa-apa aja yang menurut kita itu mungkin di minggu ini terlalu banyak pengeluarannya, atau mungkin kita terlalu boros di bagian ini, jadi bisa menjadi acuan ya untuk budgeting di minggu berikutnya ya teman-teman. Untuk evaluasi aku di budgeting minggu sebelumnya itu nggak ada yang tersisa ya teman-teman, malahan aku minus ya. Dan itu di bagian makan, ternyata itu aku minusnya di 22.500 ya teman-teman. Nah setelah aku cek ya di catatan pengeluarannya, ternyata aku minus di bagian makan ini karena aku banyak beli makanan siap saji gitu ya teman-teman. Untuk kekurangan dari pos makan ini, aku ambil dari dana cadangan ya teman-teman. Alhamdulillahnya dana cadangan ini berguna banget ya untuk aku, dan emang tujuannya untuk mengcover ya teman-teman kalau memang nggak ada lagi ya pos-pos yang tersisa atau berlebih, itu aku bakalan ambil dari dana cadangan ya teman-teman. Untuk kekurangannya itu 20.000-nya kan aku ambil dari dana cadangan, dan untuk 2.500-nya itu aku pakai uang koin ya teman-teman. Nah, untuk uang dana cadangan ini aku emang kayak misalkan minggu ini aku budgetkan ya teman-teman, lalu di minggu itu juga kadang terpakai langsung ya teman-teman. Jadi agak susah juga buat ngumpulin dana cadangan ini, dan kemungkinan di minggu-minggu berikutnya itu aku bakalan rombak lagi ya budgeting aku ini. Kayaknya emang ada beberapa pos mungkin yang bakalan aku bagi-bagi lagi ya teman-teman. Jadi aku bakalan perbaiki lagi ya untuk budgeting aku ini. Nah, kita udah selesai tadi untuk evaluasi di minggu sebelumnya. Lalu lanjut ya teman-teman untuk bikin budget di week keempat bulan Juli ini ya teman-teman. Karena memang ya bulan kembar ini nggak tahu kenapa pengeluaran itu banyak banget ya teman-teman. Rasanya itu entah perasaan aku aja atau gimana. Dan sampai di akhir minggu pun aku rasa tetap banyak rasanya pengeluaran itu ya teman-teman. Minggu sebelumnya itu aku pakai dana darurat ya teman-teman, karena memang gak ada budget lagi ya untuk dana cadangan. Maksudnya dana cadangan kan tadi udah kepake ya buat mengcover biaya makan. Nah karena kebetulan minggu lalu itu ada saudara aku yang akikahan gitu ya teman-teman, jadi aku perlu ngasih perlu ngasih gift gitu ya, semacam hadiah. Jadi emang kalau memang dananya itu nggak ada, jadi aku ambil aja dari dana darurat ya teman-teman. Lanjut ke budgeting untuk minggu keempat di bulan Juli ya teman-teman. Seperti biasa itu untuk pendapatan masih tetap ya dari suami. Palingan kalau ada pun pendapatan tambahan itu dari sisa budgeting, kadang-kadang aku masukin atau aku alokasikan ke budgeting di minggu berikutnya ya teman-teman. Untuk kali ini cuman dari suami aja di 600.000 seperti biasa. Lanjut ke tabel berikutnya, itu ada untuk saving aku itu ada 3 macam ya teman-teman. Yang pertama untuk dana darurat, minggu ini aku anggarin 30.000. Lalu untuk lebaran di tahun 2026 itu aku anggarin 10.000.
10.000. Kemudian untuk dana cadangan aku anggarin di 20.000. Untuk total minggu ini, untuk total saving minggu ini itu ada di 60.000. Kemudian lanjut ya, untuk bagian biaya wajib atau biaya tetap itu ada PDAM, kemudian untuk orang tua. Untuk PDAM ini aku barusan udah bayar ya, bukan barusan sih, udah beberapa minggu yang lalu. Jadi aku mau ngumpulin lagi buat bulan berikutnya ya teman-teman. Untuk PDAM 50.000, untuk orang tua di 60.000. Nah, untuk pengeluaran mingguannya itu teman-teman bisa lihat ya, ada beras, kemudian makan, lalu gas dan galon, groceries, terus ada transport dan uang pegangan ya teman-teman. Karena suami aku baru ngasih uang belanjanya itu setengahnya ya, itu di 300.000. Jadi ini adalah sisa uang yang sudah aku belanjakan ya teman-teman. Karena ada juga yang udah aku kasih kayak orang tua, itu udah aku kasih langsung ya uangnya. Lalu ada juga yang udah aku beliin ke belanja mingguan, terus ada untuk groceries. Jadi aku udah pakai uangnya juga ya teman-teman. Nah ini tuh sisa dari uang 300.000 itu. Karena minggu ini suami aku baru ngasih setengahnya ya teman-teman. Makanya di sini tinggal sisanya aja lagi yang dari 300.000. Untuk sisanya ini aku isi ke saving dulu ya. Karena ini pos utama setelah bikin budgeting ya teman-teman. Setelah bikin pendapatan sekian, lalu langsung pisahkan untuk saving ya teman-teman. Meskipun gak banyak, tapi gak apa-apa ya, karena kita juga mau melatih habit ya untuk menabung. Seperti biasa ya teman-teman, untuk tempat penyimpanan di sini aku pakai metode amplop karena emang lagi kepengen aja ya teman-teman. Untuk tempat penyimpanan uangnya itu bebas aja sih sebenarnya. Teman-teman yang baru mulai budgeting boleh banget pakai amplop yang dijualan orang itu, amplop putih juga bisa ya teman-teman. Gak harus pakai dompet keuangan. Yang penting kita ada niat ya, ada niat untuk bikin budgeting tiap bulannya atau tiap minggunya. Meskipun setiap evaluasi kita sering minus ya teman-teman, karena dengan adanya minus itu kita bisa belajar ya apa-apa aja emang kebutuhan yang membludak gitu, yang banyak kita pakai, atau emang kebutuhan yang di luar budgeting, ataupun keinginan-keinginan kita yang emang gak ada budgetnya teman-teman. Kadang-kadang itu yang bikin budgeting kita itu minus ya, karena lebih mendahulukan keinginan daripada prioritas ya teman-teman. Jujur li sebenarnya aku juga termasuk tipikal orang yang dikit-dikit self reward ya teman-teman. Jadi self reward itu sebenarnya boleh ya, cuman nggak boleh keseringan. Itu jatuhnya kita nurutin keinginan aja semuanya, jadi nggak bisa selalu begitu ya teman-teman. Sekali-sekali bolehlah kita self reward ya teman-teman, atau sebulan itu 2 kali, it's okay, nggak masalah. Karena emang kita cuman manusia biasa, juga butuh hal-hal yang seperti itu ya, hal-hal yang bisa menyenangkan diri sendiri. Kemudian sisa uangnya ini ada sebagian lagi aku masukin ke gas dan galon, karena emang aku mau beli galon ya hari ini. Lalu untuk sisanya ini aku masukin aja ya ke groceries ya teman-teman, karena emang ada yang belum aku beli. Sampai di sini dulu ya video aku kali ini, semoga bisa membantu teman-teman semua. Sampai ketemu di video aku berikutnya. Aku akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.